Jika muncul kerusakan di daratan ataupun di lautan, maka tidak akan jauh potensinya akibat ulah tangan-tangan manusia. Maka apa yang terjadi saat ini di Kalimantan, hadirin? Jika dikatakan itu musibah karena El Nino, karena kemarau, terpicu kemudian api menyebar, baik itu musibah. Kita terima, kita ikhtiarkan padamkan bersama dengan cara yang baik-baik, tapi saat yang bersamaan kita evaluasi diri. Kenapa memantik api mudah terbakar? Pernahkah kita berpikir, kalau sekali kita tidak menghirup oksigen, berapa biaya yang kita keluarkan? Pernahkah kita berpikir, kalau dalam sehari nikmat memandang itu pemandangannya dirubah, yang terang menjadi gelap, tiba-tiba siang menjadi gelap, bagaimana perasaan kita? Tiba-tiba gemuruh datang badai, bagaimana perasaan kita? Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah aturan bagi semua makhluknya. Jangankan manusia, bahkan hewan sekalipun mesti patuh. Hewan terbesar sampai yang terkecil harus ikut sistemnya. Tumbuhan ikut sistemnya. Semua ikut aturannya. Kapan bertasbih, kapan menjalani kehidupan, bagaimana menjalani aktivitas. Allah membuat aturan demi keseimbangan dan kemaslahatan ini. Di antara aturannya, jangan pernah merusak sistem di kehidupan ini yang telah Allah tata. Maka turunlah di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surah Al-A'raf itu di ayat ke-56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Dan janganlah sekali-kali kalian melakukan perusakan, berbuat merusak, fil ardi, di alam ini, di bumi ini, ba'da islahiha, setelah alam itu, bumi itu ditata dengan baik dan sempurna. Hadirin, ada komentar yang sangat menarik dari para ulama yang sanadnya tersambung bahkan sampai ke tabi'in, ke sahabat, bahkan hingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dhahhak misalnya memberikan sebuah pernyataan yang sangat tegas tatkala menafsirkan ayat ini. Beliau secara spesifik mengatakan yang dimaksud firman Allah ini jangan merusak seperti menebang pohon sembarangan, menebang pohon yang buahnya bisa dimanfaatkan, merusak mineral-mineral seperti dinar dan perak, kata beliau, karena mengganggu sistem, mengganggu kemaslahatan. Maka dari sinilah kemudian ada sanad yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat jalur sahabat Abdullah bin Jahsy Al-Khathma'i radhiyallahu taala anhu. Keterangannya didokumentasikan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Nomor hadis 5329. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar." Bahkan siapapun, kata Nabi, yang mencoba menebang satu pohon bidara saja, sawwaballahu ra'sahu finnar, maka Allah akan balas dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam neraka. Maka ditafsirkanlah kemudian oleh para ulama yang dimaksud kalimat Nabi ini yaitu pohon-pohon bidara yang tumbuh di padang pasir, yang digunakan tempat bernaung oleh orang-orang yang sedang kepanasan, juga hewan-hewan yang berlindung di dalamnya. Anda bayangkan, di tengah padang pasir ada satu pohon bidara, lalu orang yang sedang dalam perjalanan kepanasan berlindung di situ. Hewan-hewan yang mungkin bernaung di situ, mendapatkan makanannya di situ. Satu pohon dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sengaja dihancurkan, maka pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat tinggi sekali. Kepalanya dicelupkan dalam neraka. Bukan persoalan satu pohonnya, bukan persoalan bidaranya, tapi yang di-highlight oleh para ulama-ulama tafsir hadis di bidang ini, mereka mengatakan karena perbuatan ini mengganggu ekosistem, bisa mengancam pada kehidupan, merusak tatanan, dan mengancam makhluk-makhluk lain yang memanfaatkan pohon itu demi kepentingan-kepentingan kehidupan. Ketika itu ditebang, tidak ada yang bisa bernaung lagi. Orang-orang yang mungkin kepanasan,
sehingga harus berjuang dengan itu dan berpotensi kehilangan bagian nafas dan kehidupannya. Binatang-binatang yang memanfaatkan ekosistem dalam pohon itu kehilangan bagian kehidupannya. Ini yang menjadikan perbuatan dimaksud dinilai extraordinary crime dalam tipikal hukum Islam. Maka bisa dibayangkan jika satu pohon bidara saja, satu pohon yang fungsinya secara substansial dinilai dalam Islam memberikan manfaat yang sangat luar biasa, sehingga pelaku yang sengaja, man qata'a sidratan, siapa yang sengaja, bukan maksud menimbulkan kemaslahatan yang lebih baik, bukan dimaksudkan untuk menata ulang, ditumbuhi ulang, dibaguskan, ditingkatkan, lalu memotong sebagiannya, itu perihal yang lain. Tapi sengaja memotong demi hawa nafsunya, demi keinginannya, sehingga mengancam bagian ekosistem kehidupan. Maka apa yang terjadi? Ancamannya begitu besar. Bisa dibayangkan, satu pohon yang menaungi dan melahirkan banyak sekali fungsi kehidupan ditebang, ancamannya begitu besar. Maka bagaimana dengan orang yang sengaja membalak hutan? Maka bagaimana dengan orang yang sengaja membakar hutan demi kepentingan pribadinya? Maka tegas Quran mengatakan, zaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau muncul kerusakan di bumi, bahkan di lautan, ada ekosistem yang rusak, ada sesuatu yang tidak seimbang, kebakaran yang tidak normal, ada gempa yang tidak normal, ada banjir yang tidak normal. Maka Quran memberikan kesimpulan dasar yang sangat sederhana. Zaharal fasadu fil bardi wal bahr bima kasabat aydin nas. Jika muncul kerusakan di daratan ataupun di lautan, maka tidak akan jauh potensinya akibat ulah tangan-tangan manusia. Maka apa yang terjadi saat ini di Kalimantan, hadirin? Jika dikatakan itu musibah karena El Nino, karena kemarau, terpicu kemudian api menyebar, baik itu musibah, kita terima, kita ikhtiarkan padamkan bersama dengan cara yang baik-baik. Tapi saat yang bersamaan kita evaluasi diri, kenapa memantik api mudah terbakar? Tidak mungkin Allah kemudian menetapkan suatu musibah kecuali memberikan hikmah yang mesti kita jangkau di sekitarannya. Adakah penambangan yang berlebihan? Adakah keinginan menanam pohon-pohon tertentu seperti sawit sehingga menebang-nebang yang lainnya misalnya, dan mengganggu ekosistem alam misalnya, sehingga memunculkan titik-titik yang kalau itu kemudian terkena panas tertentu memunculkan api. Evaluasi itu yang secara kolektif kemudian kita lakukan. Tapi jika memang ada yang sengaja membakar satu pohon, taruhannya pelakunya dicelupkan ke dalam neraka, maka bagaimana dengan ribuan hektar yang dibakar? Tinggi nilai kedurhakaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tumbuhan hilang nafasnya, hewan-hewan kehilangan rumahnya, menjerit, asap merusak, sebagian sekolah-sekolah ditutup, rumah-rumah kehilangan nafas. Ini yang dimaksudkan. Ribuan tahun dulu Nabi SAW mengingatkan, jangan pernah berperilaku sesuatu yang potensi kerusakannya bisa menghancurkan kehidupan dengan lebih dalam. Hadirin, untuk itu sebagai muslim, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersikap dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga etik Islami kita dalam kehidupan. Kembalilah kepada ajaran Al-Quran, kembalilah pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kafah. Islam itu jangan diisi di masjid saja. Saat Jumatan salatnya khusyuk, keluar dari masjid, keluar dari tempat salat, hilang keislamannya. Berbicaranya tidak islami, bersikapnya tidak islami. Untuk semuanya tanpa kecuali. Adakah seorang ustadz, seorang guru, seorang pejabat, seorang rakyat, sepanjang dia muslim, gunakan imannya untuk menata perilakunya. Orang Islam berkata saja diatur, maka bagaimana mungkin kemudian tangannya bisa merusak dengan tingkat damage yang begitu tinggi? Maka mustahil ada orang-orang yang mengaku beriman, kata-katanya kotor, pandangannya kotor, tangannya kotor, kakinya kotor. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dihadapkan pada ujian-ujian musibah,
Maka yang pertama kita lakukan adalah wad'uhu khaufa wa tama'a. Segeralah kembali kepada Allah, minimal kita berdoa dengan rasa ketakutan, dengan rasa harap yang tinggi. Takut di sini yang dimaksudkan tunduk patuh. Takut kalau musibah itu kelak kemudian bagian dari dosa yang harus kemudian kita mulai gugurkan. Berharap agar apa yang kita mohonkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah di Kalimantan, musibah di Flores, di NTT, minimal sebagai muslim kita berdoa. Jangan lihat siapa korbannya, apakah seagama dengan kita, apakah beda keyakinan, itu urusan berbeda. Standar pertama mohon kepada Allah. Jika ada gempa dihentikan, jika ada kebakaran kemudian dihentikan, diturunkan hujan untuk menutup itu semua. Itu standar minimal. Hal yang pertama kita lakukan, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, mohon ampun bila ada bagian potensi itu terjadi karena perilaku kita sendiri. Yang kedua, hadirin, kita mencoba menampilkan nilai-nilai keislaman dengan terlibat semampu yang bisa kita lakukan. Kita dorong teman-teman kita yang ada di NTT untuk tergerak, saling membantu. Di luar NTT, apa yang bisa kita kerjakan? Hidup sebagai muslim. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Apalagi bila ada muslim dengan muslim, bagaikan satu bangunan yang saling melengkapi. Idza ishtaka minhu 'udwan, kalau satu terluka yang lain ikut merasakan. NTT yang gempa kita merasakan di sini yang di Bekasi. Kalimantan yang kebakaran kita merasakan di sini bagaimana pedihnya. Setelah berdoa itulah kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, berkoordinasi dengan teman-teman di sana, melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Itulah etik seorang muslim. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengambil ibrah agar musibah-musibah dimaksud tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kita tidak ingin dengar setiap musim kemarau di Kalimantan selalu ada kebakaran. Kita tidak ingin dengar di tempat-tempat tertentu pada musim-musim tertentu selalu ada kejadian. Maka bagi yang muslim, pejabatkah Anda? Apakah status Anda? Apakah sebagai seorang pemimpin? Apakah sebagai seorang A, B sampai dengan Z-nya? Pada akhirnya kita manusia yang hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihisab kita di yaumil qiyamah kelak. Jangan bangga dengan status jabatan kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita. Sepanjang kita manusia, pasti wafat. Harta yang kita kumpulkan, selesai tugas kita nikmati, hisab akan kita datangi. Jangan sampai justru dengan kenikmatan yang dirasakan sesaat di dunia ini memberatkan hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Untuk itu hadirin, sekali lagi dalam kesempatan Jumat ini khatib ingin menegaskan, mari kembali menjadi muslim yang paripurna. Berperilaku yang baik, manfaatkan sisa usia dengan baik. Kalau sudah tahu yang dulu-dulu banyak salahnya, maka dengan kecerdasan yang Allah berikan pada kita, gunakan sisanya untuk berbuat yang soleh demi bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Bila dulu kita sadari banyak berbuat salah, maka gunakanlah sisa hidup kita untuk mengumpulkan yang soleh.